Hai, kembali lagi dengan Wixd. Musik tidak terlepas dari musisi dan penyanyinya. Pada umumnya, dalam grup band, posisi vokalis akan menjadi posisi yang paling diidolakan. Begitu juga dengan penyanyi solo. Penyanyi solo tersebut akan menjadi sosok yang paling tenar. Namun, tak selamanya ketenaran itu membawa kebahagiaan bagi orang-orang tersebut. Buktinya, masih banyak orang yang melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri karena terlalu terkenal atau tenar. Seperti bunuh diri salah satunya. Berikut, kami rangkum musisi yang meninggal di puncak karir kejayaannya. Tapi sebelumnya, ayo bantu kami untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami agar lebih semangat menyajikan konten yang semakin baik dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain lahir di Aberdeen 20 Februari 1967. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan gitaris dalam band dari Seattle, Nirvana. Pada 1991, melejitnya lagu Cobain yang paling terkenal yang berjudul Smells Like Teen Spirit. Dan pada 1 Maret 1994, setelah konser di München, Jerman, Cobain didiagnosa dengan bronkitis dan laringitis yang parah. Pagi berikutnya, Cobain mengalami overdosis dari champagne dan rohypnol. Ia dilarikan ke rumah sakit dan setelah 5 hari dirawat di rumah sakit, ia diperbolehkan pulang. Karena masalah drugs ini, Cobain dimasukkan ke panti rehabilitasi pada tanggal 30 Maret. Tanggal 8 April 1994, jenazah Cobain ditemukan di sebuah ruangan di atas garasi rumahnya di Lake Washington oleh pegawai VK Electric bernama Gray Smith. Sertifikat kematian Cobain menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah tembakan senapan yang melubangi kepalanya dan menimbulkan bahwa kematian Cobain adalah percobaan bunuh diri. Jimi Hendrix. James Marshall Hendrix lahir di Seattle, Washington, Amerika Serikat pada tanggal 27 November 1942. Ia adalah musisi, penyanyi, penulis lagu, gitaris, dan tokoh budaya Amerika. Ia sering disebut salah satu pemain gitar listrik yang paling berpengaruh dalam sejarah musik rock. Grup band pertama Jimi adalah Velvet Tune. Album pertama, The Experience, yang berjudul Are You Experienced, berhasil menyita perhatian pecinta musik dunia dan duduk di posisi kedua pada chart selama 33 minggu secara berturut-turut. Kemudian, Jimi Hendrix dan teman-teman bandnya mengadakan tur Eropa. Popularitas dan pundi-pundi uang yang diraih oleh Jimi Hendrix ternyata tidak menjamin kebahagiaan hidupnya. Jimi Hendrix ditemukan meninggal pada tanggal 18 September 1970 di Notting Hill, London. Pada saat itu, Jimi Hendrix berumur 27 tahun. Diduga meninggal karena overdosis barbiturat. Nike Ardilla. Raden Rara Nike Ratna Dila Kusnadi atau Nike Ardilla adalah seorang penyanyi, pemeran, dan model berkebangsaan Indonesia yang lahir pada tanggal 27 Desember 1975 di Bandung. Pada bulan Oktober 1989, Nike akhirnya berhasil merilis album yang bertajuk Seberkas Sinar. Semenjak album perdana dirilis, nama Nike Ardilla masuk ke jajaran artis papan atas yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan di luar negeri. Salah satunya adalah di Singapura. Karir Nike Ardilla terbilang sangat singkat mulai dari 1988 sampai 1995.
Pada tanggal 19 Maret 1995, kurang lebih pukul 6.15, Nika Ardila tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Ia mengendarai mobil Honda Civic berwarna biru metalik dengan plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raya Raden Edi, Marta Dinata. Diperkirakan Nika tewas ketika, tapi saksi mata di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan bahwa Nika belum meninggal saat kejadian. Namun, barulah dalam perjalanan ke rumah sakit, Nika meninggal dunia. Freddie Mercury. Freddie Mercury lahir di Farouk Bulsara tanggal 5 September 1946. Freddie adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan vokalis utama dari band rock Queen berkebangsaan Inggris. Dia dianggap sebagai salah satu penyanyi terbaik dalam sejarah musik populer dan dikenal atas kepribadiannya flamboyan di atas panggung dan jangkauan vokal 4 oktavnya. Dia membentuk band Queen pada tahun 1970 bersama gitaris Brian May bersama drummer Roger Taylor. Mercury menulis banyak hit untuk Queen termasuk Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, dan We Are the Champion. Selama karirnya, Freddie Mercury tampil pada sekitar 700 konser di negara-negara seluruh dunia bersama Queen. Salah satu pertunjukan yang paling menonjol dari Mercury bersama Queen adalah di Live Aid pada tahun 1985. Freddie Mercury meninggal pada tanggal 24 November 1991 di Kensington karena penyakit AIDS yang dideritanya. Pada tahun 1992, setahun setelah kematiannya, Mercury secara anumerta dianugerahi Beat Award sebagai Outstanding Contribution to British Music. Dan sebuah konser penghormatan diadakan di Stadion Wembley, London. Mbah Surip. Urip Ahmad Rianto lahir di Mojokerto, Jawa Timur 6 Mei 1957 atau nama populernya Mbah Surip. Mbah Surip adalah seorang penyanyi Indonesia. Ia populer karena gaya tertawanya yang unik dan karena lagu Tak Gendong dari album pada tahun 2003. Mbah Surip pernah mendapatkan penghargaan rekor muri untuk kategori menyanyi terlama. Ia pernah ikut membintangi beberapa film dan beberapa kali tampil di TV. Sebelum menjadi seniman, Mbah Surip mengaku pernah menjadi berbagai macam profesi, bahkan sampai ke luar negeri. Mbah Surip tutup usia pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 pukul 10.30 pagi di puncak kepopulerannya di kancah musik Indonesia. Dia meninggal dunia akibat gagal jantung dalam perjalanan menuju rumah sakit TNI AD. Menurut berita, serangan jantung tersebut diakibatkan dari kebiasaan Mbah Surip yang minum kopi begitu berat. Jenazah Mbah Surip dimakamkan pada hari Selasa malam tanggal 4 Agustus 2009 di pemakaman keluarga Rendra di Depok, Jawa Barat. Didi Kempot. Belum usai kesedihan kita ditinggal oleh Glenn Fredly, kini tanah air kembali kehilangan sosok musisi yang legendaris. Didik Prastia, atau yang lebih dikenal dengan nama Didi Kempot, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 31 Desember 1966. Ia adalah seorang penyanyi, pencipta lagu campur sari, dan congdut dari Surakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulis bertemakan patah hati dan kehilangan.
Ia meracik genre-genre campur sari dan menambahkan unsur dangdut dalam lagu-lagunya, sehingga lahirlah genre congdut atau yang sering disebut keroncong dangdut. Kini Didi Kempot diminati oleh banyak kalangan muda dari berbagai daerah. Didi Kempot meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2020, tepatnya pada pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, di usianya ke-53 tahun, di puncak kepopuleran karirnya. Beliau meninggal di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat henti jantung. Beliau sebelumnya sempat mengalami sakit panas di hari sebelumnya. Jenazah Didi Kempot dimakamkan pada hari itu juga pukul 15 waktu Indonesia Barat di tempat pemakaman umum Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur, di mana pemakaman itu berdekatan dengan makam anak sulungnya.